Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan kelompok 7, Muhammad Fikir Maulana, dan teman-teman saya dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan jawaban UAS kami dengan case study Ultimate Office Product dengan bagian saya yaitu mengenali pandangan kontemporer tentang praktik terbaik dalam organisasi. Sebelum saya menjelaskan pandangan kontemporer tersebut, saya akan menjelaskan apa itu pandangan kontemporer. Pandangan kontemporer adalah suatu pandangan yang terpengaruh dampak modernisasi. Kontemporer artinya kekinian, modern, atau lebih tepatnya sesuatu yang sama dengan kondisi waktu saat ini. Jadi, pandangan kontemporer adalah pandangan yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Kontemporer yang merupakan kekinian mencerminkan bahwa adanya kebebasan dalam menentukan sesuatu apa yang berlaku saat ini. Pandangan kontemporer dalam praktik terbaik dalam organisasi bisa meliputi struktur, budaya, teknologi, waktu, hingga pakaian. Sebagai contoh, dahulu ketika sebuah organisasi akan berkomunikasi harus secara langsung. Namun dengan teknologi berkomunikasi dapat dilakukan secara online. Dan contoh lain ketika dahulu kerja harus dilakukan dengan pakaian formal di kantor, namun dengan bermunculnya banyak startup, kerja dapat dikerjakan dimanapun dengan pakaian apapun dan dengan waktu kapanpun. Selanjutnya, membahas proses organisasi, yaitu struktur organisasi dari perusahaan Ultimate Office Product. Dari slide tersebut, terdapat bagan-bagan yang berisikan CEO, manajer departemen, direktur sistem informasi, gugus tugas, dan staf. Ini merupakan struktur yang telah diubah atau telah diperbaharui. Sebelumnya, hanya terdapat CEO, manajer departemen, yang berisikan manajer penjualan, manajer produksi, akuntansi, manajer pengiriman, dan manajer layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu pada budaya. Pedagang grosir yang berjualan produk atau barang secara tradisional harus bersaing dengan Ultimate Office Products, yaitu perusahaan manufaktur yang tadinya menggunakan cara tradisional lalu mengubah sistem perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Perubahan budaya tersebut dipicu oleh masuknya Richard sebagai direktur sistem informasi yang mengaplikasikan teknologi pada sistem perusahaan, sehingga terdapat kemajuan pada perusahaan. Selanjutnya adalah perubahan pada organisasi. Adanya penambahan posisi baru pada perusahaan, yaitu Direktur Sistem Informasi yang membuat banyak hal mengalami perubahan. Perubahan pada bagian percepatan pemrosesan pesanan dan meningkatkan layanan pelanggan. Perubahan yang lainnya yaitu mengesampingkan bias fungsional mereka dan bekerja sama dalam menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi serta layanan pelanggan. Dalam setahun, perusahaan menghilangkan banyak langkah yang sebelumnya diperlukan untuk memproses pesanan, dan jumlah rata-rata hari untuk memenuhi pesanan berkurang hampir setengahnya. Banyak lagi pesanan yang dibuat secara elektronik dan sebagian besar kesalahan dalam proses penagihan telah dieliminasi. Menjawab 3 pertanyaan case study. 1. Why did Richard fail in his first attempt to implement change? Richard gagal dalam upaya pertamanya untuk menerapkan perubahan karena status dan posisinya yang baru di perusahaan, sehingga ia belum mendapatkan kepercayaan penuh dari rekannya. Richard juga langsung berasumsi bahwa teknologi yang usang merupakan inti masalah tanpa melakukan diagnosa lebih dalam ataupun kerjasama dengan departemen lain untuk mencari inti masalah. 2. Identify subsequent actions by Richard that were more effective for implementing change in the organization. Richard mengambil berbagai tindakan agar perubahan yang diterapkan dapat menjadi efektif. Tindakan awal ialah Richard mencari informasi lebih banyak agar masalah ditemukan dan diadukan ke CEO agar mendapatkan kepercayaan dan dukungan darinya. Richard juga berbagi tugas dengan rekannya di departemen lain agar lebih banyak orang terlibat. Richard memberi kebebasan pada mereka untuk mendalami masalah dengan cara mereka masing-masing, serta memberi rekomendasi saat pertemuan agar setiap orang memahami masalah yang dihadapi serta memiliki visi yang sama. 3.
evaluate the change leadership provided by the CEO. CEO menyadari perlunya perubahan pada perusahaan saat menciptakan posisi baru, tetapi ia belum menyadari bahwa perlunya kerjasama dari departemen lain agar berhasil. CEO baru memberi rasa urgensi besar setelah mendapat informasi dari Richard dan memberi otoritas kepadanya, serta menghadiri pertemuan untuk menekankan pentingnya proses perubahan ini. Masuk sesi komentar, terdapat masukan, saran, kritik. Yang pertama, Richard harus dengan tegas memaksakan rencananya. Kedua, Richard juga harus meminta CEO untuk membantunya dalam menerapkan perubahan karena CEO memiliki kekuatan lebih atau memiliki wewenang lebih untuk membuat manajer dari departemen bekerja sama dalam perubahan. Lalu yang ketiga, Richard juga harus membuat semua orang merasa terlibat dalam proses sehingga mereka dapat memahami kebutuhan perubahan dan memiliki dorongan untuk bekerja sama dalam proses perubahan dengan solusi yang diusulkan. Masuk ke pujian, ketika Richard gagal dalam menerapkan perubahan dengan upaya pertamanya. Hal ini dikarenakan karena orang-orang di perusahaan sudah terbiasa dengan metode tradisional dan tidak mau mencoba terlibat dalam proses pembuatan rencana pertama. Nah, dengan demikian, masyarakat tidak memahami dan tidak memiliki visi yang sama dalam menyelesaikan tantangan. Nah, ketika Richard sudah melibatkan semua orang dalam prosesnya, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlunya perubahan sebagian besar metode tradisional. Mereka menjadi mengerti proses teknologi. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat termotivasi untuk bekerja sama dan mau membantu Richard dalam perusahaan dalam menerapkan perubahan secara efektif dan efisien. Dengan hasil, perusahaan berhasil beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kritik dan masukan yaitu sebelum Richard memesan perangkat lunak, seharusnya terlebih dahulu dibicarakan kepada departemen lain yang masih menggunakan sistem tradisional. Hal ini harus dilakukan agar terdapat penyatuan pemikiran antar departemen dan tidak ada ketidaksetujuan yang terjadi. Ujian yang dilakukan adalah Richard merupakan individu yang inovatif yang dapat mengubah budaya tradisional perusahaan menjadi budaya baru yang mengaplikasikan teknologi pada sistem perusahaan, sehingga sistem perusahaan menjadi efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Selamat pagi.